pekan ini ke irisan kerucut yang kedua, yaitu hiperbola, gitu ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Nah, ini apa itu hiperbola? Kalau kemarin elip itu ada definisinya, gitu ya. Sekarang hiperbola juga punya definisi di sini. Ini ya. Dia adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah konstan. Gitu ya. Kalau di elips kemarin jumlah ya. Ini ya. Ini kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya gitu ya terhadap dua titik tertentu ini. Jadi ini dijumlahkan, ini tambah ini. Jadi titik tertentunya F1, F2 ditambahkan jumlah jaraknya gitu ya. Itu menjadi elips. Tapi kalau hiperbola ini adalah selisih jaraknya. Ya, jadi selisih itu berarti titik ini dihitung jarak terhadap F1 berapa, dihitung jarak terhadap F2 berapa, dan nanti dikurangi di harga mutlak gitu ya, di nilai mutlak, karena selisih itu harus positif ya. Itu. Dan nanti semua titik-titik itu akan kita kumpulkan, dia akan menjadi suatu hiperbola. Itu gambarnya nanti lebih detail di bagian belakang ya. Cuman ini yang perlu apa namanya sedikit saya tekankan adalah di sini kalau kita punya titik pusatnya di sini gitu ya, kedudukan fokus sama titik puncak itu berbeda dengan elips. Ini kalau kita himpit dengan, kalau dia kita sejajarkan atau kita himpitkan dengan sumbu koordinat gitu ya, ini titik pusat koordinatnya. Seandainya ini dia X, kemudian ini dia Y, lah nanti kalau kemarin elip itu puncaknya kan di sebelah pinggir, A1 di sini, A2 di sini, fokusnya di dalam S1, F2. Lah sekarang kebalikannya, jadi puncaknya itu ada di dalam ini A1, A2, terus fokusnya justru ada di sebelah luar di pinggir F1, F2. Itu ya. Itu yang apa namanya berbeda dengan elip kemarin. Kemudian konstruksi persamaannya nanti, kalau kemarin elip itu dijumlah, kalau di sini berarti dikurang. Jadi kita ambil satu titik tetap, katakanlah 3 buah titik ini, T1, T2, dan T3, maka masing-masing ini titik ini kita ukur jaraknya terhadap F1 dan F2. Jadi titik tetapnya adalah F1 ini dan F2 ini. Ini kita ukur panjangnya, maka panjangnya yang jadi T1 F1 ini, T1 F2, terus dikurangkan di nilai mutlak, nah, supaya ketemu selisihnya. T2 juga sama, T2 juga dihitung apa namanya F1, T2 F1 dan T2 F2. Terus dikurangkan, ketemu selisihnya berapa. T3 juga sama dan seterusnya gitu ya. Nilainya harus sama dengan 2A. Kalau kemarin dijumlah harus sama dengan 2A, kalau sekarang selisihnya harus sama dengan 2A ini ya. Ini. Nah, kemudian ini koordinatnya, perhatikan ya. Masih sama seperti kemarin. Kalau kita asumsikan jarak titik pusat ke fokus itu adalah C, maka di sini koordinat F1 adalah C,0, kemudian koordinat F2 adalah minus C,0. Kalau kita anggap ini jarak puncak itu adalah A terhadap titik pusatnya, maka dia adalah koordinatnya yang A1 adalah A,0, koordinat A2 di sini adalah minus A,0 gitu ya. Jadi kita punya ini koordinat untuk titik apinya atau titik fokusnya. Kemudian ini adalah koordinat untuk titik puncaknya, A,0 dan min A,0. Kemudian kita anggap tadi ini baru dasar, maka hiperbolanya terletak pada titik pusat koordinat, sehingga titik pusat hiperbolanya adalah 0,0. Nah, sekarang kita mengambil sembarang titik ini, sembarang titik T pada hiperbola. Karena ini sembarang, maka X dan Y-nya masih dalam
apa namanya variabel bebas ini ya, X dan Y belum kita ketahui, belum tertentu karena sembarang titik. Jadi ini X, Y. Nah, perhatikan berikutnya kita cari jaraknya. Jarak titik T ini terhadap F1 gitu ya. Kalau kita punya dua buah koordinat, kita kan bisa menentukan jarak antara dua koordinat itu. Jadi T koordinatnya adalah XY, F1 koordinatnya adalah ini, C,0. Kita kan bisa menentukan jaraknya dengan menggunakan jarak Euclidean atau semacam panjang vektor gitu ya. Ini X min C kuadrat ditambah dengan Y minus 0 kuadrat, terus diakarkan. Itu adalah jarak jarak T dengan F1. Yang belakang ini adalah jarak T dengan F2. Gitu ya. Karena F2 itu adalah ini min C,0, maka jarak XY dengan minus C,0 adalah yang belakang ini. Akar dari X plus C kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat. Ini kok jadi plus, Pak? Karena ini X min C gitu ya. Min ketemu min jadi plus ini. Nah, ingat tadi di awal selisihnya itu harus tetap nilainya, yaitu 2A ini ya, 2A. Maka di sini selisih dari jarak TF1 dikurangi TF2 itu harus 2A. Kenapa di sini ada plus minus? Ini karena kita belum tahu lebih panjang yang mana itu ya jaraknya. Apakah yang depan ini lebih panjang ataukah yang belakang lebih panjang? Kalau lebih panjangnya depan nanti jadi plus 2A. Kalau ternyata lebih panjang yang belakang jadi minus 2A gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menjabarkan ini gitu ya. Dijabarkan bagaimana kita mengeluarkan ini dari kurungnya, dari akarnya, mohon maaf. Kita akan mendapatkan ini, persamaan ini. Lah, kalau ini nanti kita bagi semua gitu ya. Kita bagi semua dengan A kuadrat, kita bagi semua dengan X kuadrat Y kuadrat ya. Mana ini? Oh, belum, sorry, maaf. Ini harus kita seperti kemarin dulu sih. C kuadrat min A kuadrat itu apa dulu gitu ya. Nah, ini kalau kemarin itu A kuadrat min C kuadrat, perhatikan di sini. Di sini. Nah, ini. Kalau di elips itu A kuadrat min C kuadrat. Kenapa? Karena ini lebih panjang A-nya. Tapi kalau di hiperbola, kalau dari ilustrasi ini tadi, nah ini kan C yang lebih luar ini segini itu C. Itu ya. Segini itu A. Jadi lebih panjang C-nya kan. Sehingga di sini C kuadrat min A kuadrat itu nilainya positif nanti. Itu ya. Ini. Perhatikan di sini nilai A lebih kecil daripada C gitu ya. Sehingga tetap A kuadrat juga lebih kecil daripada C, sehingga C kuadrat min A kuadrat itu pasti lebih dari 0. Tuh. Lah, lebih dari 0-nya berapa? Kita misalkan dia adalah B kuadrat. Seperti kemarin itu. Seperti pada elips, nilai C kuadrat dikurangi A kuadrat, kita misalkan B kuadrat. Nah, sehingga bagian yang ini sama bagian yang ini kita ganti dengan B kuadrat menjadi persamaan ini. Ini ya. Dan nanti persamaan ini kita bagi semua dengan A kuadrat per B kuadrat. Baik ruas kiri, ruas kanan, kita bagi semua dengan A kuadrat B kuadrat. Kita akan mendapatkan ini, persamaan hiperbola ini. Ini S kuadrat per A kuadrat minus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ada yang tahu ini bedanya apa dengan persamaan elips? Halo? Ada yang dengar suara saya? Suara saya masih didengar nggak ya? Cek. Masih, Pak. Nah, siap. Ada yang tahu ini? Bedanya apa dengan persamaan elips kemarin? Kalau yang elips ditambah bukan ya? Ya. Kalau hiperbola? Dikurangi min. Kurangi ini ya. Jadi bedanya cuma di sini aja, tandanya ini. Jadi kalau elips itu sederhananya gini ya, kalau elips itu
semua bagian, baik X kuadrat per A kuadrat maupun Y kuadrat per B kuadrat itu adalah positif semua, kalau hiperbola, salah satunya nanti negatif, gitu ya, salah satunya minus. Kenapa saya bilang salah satu? Karena belum tentu minusnya itu di Y, gitu ya. Nanti bisa jadi minusnya di X. Gitu. Nah, bedanya apa nanti di belakang. Nanti masalah vertikal horizontalnya nanti, gitu ya. Jadi itu apa namanya, persamaan hiperbolanya seperti ini. X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat. Untuk hiperbola yang bentuknya horizontal seperti ini nanti. Saya gambarnya di belakang. Nah ini adalah gambar hiperbolanya. Jadi cara menggambarnya sedikit berbeda dengan elips gitu ya. Caranya kalau elips itu kan kita tentukan A dan B dulu. Sama di sini A dan B. Jadi kalau di sini A-nya kan ini ya, perhatikan. A-nya ini A2, ini A1. Dihitung dari jarak 0 terus ditambahkan A, satunya dikurangi A ke kiri gitu ya. Terus ini adalah B1, B2, masih sama. Jadi titik-titik pentingnya adalah ini, titik puncak dan titik ujung sumbu, apa namanya, titik ujung sumbu minor. Cuman kalau kemarin elips itu ininya di dalam, apa namanya, titik apinya di dalam sini ya. Jadi kemarin elips itu F1 di sini, F2 di sini. Nah kemudian dari titik 4 ini kita bisa membuat elipsnya kemarin seperti ini. Ini ya, kira-kira seperti ini. Jadi dia, kalau elips itu dia di dalam kotak itu, dalam kotaknya ini. Gitu. Itu kalau kemarin cara menggambar elips. Lah, berbeda dengan hiperbola ini. Hiperbola ini, cara menggambarnya adalah dari keempat titik ini, kita bikin ini, kotak persegi panjang ini. Ingat ya, jangan sampai bikin kotaknya nanti jadi seperti ini loh. Belah ketupat loh, hati-hati loh. Kalau ini nanti salah Anda. Jadi kita tidak menghubungkan keempat titik ini, bukan. Tapi kita membuat kotak yang melalui ini, yang melalui keempat titik itu. Yang kotaknya itu vertikal dan horizontal, jadi lurus ini. Ini ya, ini kotaknya ini terus ini melalui yang A1, A2 ini, terus garisnya yang bawah sama atas melalui B1 dan B2. Nah, kemudian berikutnya adalah kita gambar asimtotnya di sini. Jadi ini kita punya asimtot namanya. Asimtotnya nanti melalui ini, pojok-pojok kotak tadi itu. Di sini sama sini. Kita tarik garis lurus ini, seret gitu. Kemudian pojok kanan atas dan pojok kiri bawah ini. Kita tarik garis lurus juga ini. Ini. Nah, kemudian dari asimtot ini yang nanti kita jadikan panduan untuk menggambar hiperbolanya. Ingat ya, asimtot itu adalah garis batas, garis pendekatan. Artinya apa? Hiperbola ini akan ke atas sana terus. Semakin ke atas akan semakin menuju asimtotnya. Ke bawah juga sama. Semakin ke bawah dia akan semakin menuju asimtot, tapi tidak pernah menyentuh. Jadi mendekati terus tapi tidak pernah ketemu, gitu ya. Ini juga sama yang sebelah kiri. Ini ke atas akan semakin menuju asimtotnya. Ke bawah ini juga sama, akan semakin menuju asimtotnya, tapi tidak pernah ketemu. Dia hanya mendekati terus itu. Asimtot. Nah, ujungnya di A ini ya, ujungnya di A. F ini sebagai fokusnya. Jangan salah besok, jangan sampai ujungnya di sini, di fokus, tidak. Ujungnya di tadi, menempel kotak tadi, menempel garis ini tadi. A1, A2 ini. Nah, kemudian kalau elips kemarin ini, kita punya garis arah atau direktris ini, A kuadrat per C, dan minus A kuadrat per C itu di bagian sebelah luar sini, kanan dan kiri. Kalau sekarang berarti dia di bagian dalam ini, garis arahnya. Di A kuadrat per C itu di sini. Yang minus A kuadrat per C di sini, yang ini, garis yang dalam ini. Nah, bedanya nanti ada satu sifat lagi tambahannya, yaitu ini. Ini garis ini. Ini asimtotnya. Cara mencarinya adalah dengan cara ini tadi. Di belakang nanti ada harusnya. Ini. Jadi ini titik-titik pentingnya dan garis-garis pentingnya dari hiperbola. Untuk menentukan titik api, titik puncak ini ya, titik api, titik fokus ini, titik puncaknya sama titik ujung sumbu konjugit atau sumbu minor,
Mohon maaf, kalau di hiperbola istilahnya bukan sumbu mayor, sumbu minor ya. Dia istilahnya sumbu transvers sama sumbu konjugit. Jadi sumbu transvers itu adalah yang ini, yang melalui fokus dan A puncaknya, sedangkan sumbu konjugit ini, sumbu konjugit adalah yang seolah-olah menjadi cermin dari hiperbola itu ya, tengah-tengahnya ini, atau sumbu lipatnya itu sumbu konjugitnya. Itu ya, yang dia di tengah-tengah ini, melalui pusat bola yang vertikal ini. Itu konjugit B1 B2. Titik pusat hiperbolanya di tengah-tengah di sini. Kemudian garis arahnya masih sama rumusnya. X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Ada tambahan satu sifat, yaitu ini asimtot ini. Jadi garis asimtotnya ini juga diminta nanti. Ini sama ini. Cara mencarinya bagaimana? Nah, kalau kita tahu asal mulanya mudah sebenarnya. Ini kan diperoleh dari ini ya. Garis titik pertemuan ini kan ya, antara A dan B ini. Saya tanya kepada Anda. Koordinat titik ini berapa? Titik merah ini. Ada yang tahu? Halo? Yang mana ya, Pak? Yang ini, yang saya bulati merah ini. Ini. Berapa? A, B. A, B ya ini ya. Jadi ini adalah A, B. Yang sebelah ini Mas. Yang sebelah kiri ini Mas berapa Mas? Min A, B. Oke, ini dia koordinatnya adalah minus A, B ya. Minus A, sorry jelek ini. Pakai mouse, min A, B. Nah, kalau ada garis, ini garis lurus, dia melalui titik pusat ini, 0,0 dan melalui A, B, bisa kan Anda menentukan persamaannya? Bisa, Pak. Apa kira-kira? Berarti kan gradiennya kan ini ya, gradiennya kan panjang tinggi ini, tinggi terhadap Y dibanding tinggi terhadap X-nya gitu ya. Atau B min 0 dikurangi dibagi dengan A minus 0 gitu ya. Itu gradiennya, sehingga menjadi apa? Y sama dengan apa ini? Garisnya. Atau oke lah, kalau itu bingung Anda langsung pakai rumus itu aja ya. X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nanti Anda akan ketemu berapa? Yang ini, yang melalui A, B ini berapa? A per B kali X, bukan, Pak? A per B atau B per A ya kira-kira ya? Ini Mas, B per A Mas. Kan gradien itu kan ordinat per absis toh Mas. Panjang ordinat per panjang absis toh, ya enggak? Halo? Iya, Pak. Ordinatnya yang mana? Yang belakang tuh, yang B tuh? Iya. Ya? Berarti ini B per A kali X gitu ya. Jadi sederhana aja. Karena ini masih titik pusatnya di 0,0. Jadi gradiennya dia B per A. Yang belakang ini, yang serang kiri ini berarti persamaannya berapa? Y sama dengan min B per A X kali X. Min B per A dari X gitu ya. Ini ya. Nah, karena gradiennya miring serang kiri. Jadi minus gitu ya. Tapi kemiringannya masih sama, B per A. Karena nilai B dan A itu sama, di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, atas maupun bawah pasti sama. Bedanya satunya positif, satunya negatif, itu aja sih. Jadi itu adalah persamaan asimtotnya tadi. Ingat, asimtot ini penting karena kalau Anda nggak menggambar asimtotnya dulu, nanti hiperbolanya nanti Anda ngawur. Pokoknya yang penting madep kanan, madep kiri gitu. Padahal dia harus dibatasi oleh asimtot. Jadi hiperbola itu puncaknya di sini, kemudian dia melengkung ke atas dan ke bawah ini semakin menuju asimtot tapi tidak pernah ketemu. Nah, itu ya. Kemudian satu lagi adalah ada eksentrisitas juga di dalam hiperbola itu. Di sini belum ditulis ya. Sama eksentrisitasnya dicari dengan cara C per A gitu ya.
Jadi E-nya adalah C per A. Nilai eksentrisitasnya masih sama seperti eksentrisitas pada elips. Sampai di sini ada yang mau Anda tanyakan? Sudah paham belum tentang hiperbola ini? Ini baru yang puncaknya di 0,0 dan horizontal. Paham? Paham, Pak. Yang lain? Paham, Pak. Oke. Hari ini lebih banyak suara cowoknya. Lebih semangat tuh ya, sahurnya lebih banyak ya, lebih rosok. Berikutnya ini masih sama, pusatnya di 0,0, tapi posisi hiperbolanya yang berbeda. Kalau ini kan seperti bulan sabit, yang menghadap kanan dan kiri gitu ya. Kalau ini nanti menghadap bawah dan atas. Jadi hiperbolanya menghadap ke bawah dan ke atas. Jadi kira-kira seperti ini. Kemudian di sini ada eksentrisitas itu ya, set itu. Kemudian puncaknya di sini. Kalau kita gambar itu kira-kira, mohon maaf ini jelek karena nggak pakai penggaris ya. Alah, anggaplah bagus itu aja lah ya. Nanti apa namanya, di sini A, berarti A-nya di atas sama bawah. Sorry, ini A1, yang bawah ini A2 gitu ya. Kemudian ini B1 di sini. Kemudian yang kanan, yang kiri ini B2. Jadi dia nanti akan fokusnya di atas dan di bawah, F1, F2. Fokusnya nanti gini berarti, posisi perbolanya nanti begini, menghadap ke atas satunya menghadap ke bawah gini. Ini hanya ilustrasi aja ya, biar Anda punya bayangan. Kalau ini tadi kan menghadap ke kanan dan ke kiri gini ya, ini sama ke sini. Nah, kalau di sini menghadap ke atas dan ke bawah. Jadi titik-titiknya juga agak berubah nanti. Kalau koordinatnya tadi adalah yang puncaknya ini A,0 dan minus A,0, sekarang 0,A dan 0, minus A. Nah, yang penting adalah persamaannya di sini. Ini ya. Bedanya apa dengan yang di sini? Ada yang tahu bedanya? Ini yang vertikal tadi. Ini yang horizontal. X kuadrat per A kuadrat minus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sekarang ini Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ada yang tahu bedanya dengan yang tadi? Yang ditukar bagian apanya? X, Y-nya, Pak. X, Y-nya. Anda melihat ini nggak? Melihat sesuatu yang tetap di sini? Yang apa namanya? Jadi patokan apa kira-kira? Kalau kemarin kan elips itu gampang. X-nya mau di belakang, Y-nya mau di depan gitu, karena positif semua kan ya. Yang penting kan A kuadrat yang panjang ada di bagian mana. Kalau bagian yang A kuadrat ada di bagian X kemarin jadi horizontal, kalau bagian A kuadrat ada di bagian Y jadi vertikal. Ini juga sama sih, cuma masalahnya di sini ada minusnya. Kalau Anda perhatikan sekarang, di sini minusnya ada pada bagian yang mana? Bagian Y kuadrat per B kuadrat. Y kuadrat yang bawahnya ada B-nya, itu intinya ya. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, di sini nanti, maka di sini, Pak, kenapa yang ditukar tidak A dan B-nya saja? Kenapa tidak menjadi X kuadrat per B kuadrat min Y kuadrat per A kuadrat itu? Kenapa? Karena di sini, ingat, bagian minusnya itu ngikuti B-nya, gitu ya. Jadi seolah-olah yang ditukar yang bagian atas di sini. Supaya minusnya tetap di bagian B di belakang. Ini mau dibalik sama aja sih. Misalkan kalau X-nya taruh depan, X kuadrat per B kuadrat, yang belakang Y kuadrat per A kuadrat. Nah, kalau seperti itu nanti harusnya minusnya tetap ikuti B-nya. Jadi menjadi minus X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat gitu. Jadi kalau si Anda yang, yang mau ditukar adalah A dan B-nya, maka minusnya harus ikut. Misalkan ini ya. Nah tadi. Mana tuh? Persamaannya tadi.
Yang saya kotak tadi mana ya? Nah ini ya. Nah ini Pak, seandainya ditukar ini Pak, bagian penyebutnya, B-nya ke kanan, A-nya jadi B-nya ke depan, A-nya jadi ke belakang sini. Nah, kalau Anda tukar seperti itu saja tanpa tanpa ini positif negatifnya Anda ikutkan, nanti salah. Jadi kalau mau seperti itu, B Anda taruh depan, di bawahnya mana tadi? Ini sih, mohon maaf ini ya. Ini B-nya Anda taruh depan sini, jadi X kuadrat per B kuadrat, kemudian yang belakang Y kuadrat per A kuadrat, terus Anda minus gitu, nah nanti salah. Karena minusnya tidak mungkin di bagian yang lebih panjang. Kan A-nya kan lebih panjang ya. Jadi minusnya itu ngikuti bagian B-nya yang lebih pendek ini. Jadi kalau B-nya ke depan, maka menjadi minus X kuadrat per B kuadrat, A-nya jadi positif di sini, jadi plus Y kuadrat per A kuadrat. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Paham ya? Nah, makanya di sini seolah-olah yang ditukar adalah bagian Y dan bagian X-nya. Ya, itu supaya band minusnya tetap di belakang gitu ya, tetap di B, maka ini lah ya seperti ini yang vertikal tadi. Ini yang vertikal seperti ini, nanti titik-titiknya ini mengikuti ya. Diingat, jadi ini menjadi 0A, 0 min A, kemudian 0C dan 0 min C. Ujung sumbu konjugatnya B,0 karena dia di sumbu X ini ya. Maka menjadi B,0 dan minus B,0. Ini yang B,0 yang sebelah kanan, B1, yang B2 ini minus B,0. Sumbu transversnya, berarti sekarang yang vertikal ini sumbu transversnya menjadi vertikal, sumbu konjugitnya yang horizontal. Ini yang seolah-olah menjadi cerminnya dari hiperbola itu yang horizontal, ini konjugat namanya. Lah garis arahnya ini yang, berarti di sini garis arahnya. Di sini sama di sini garis arahnya. Gitu ya. Di depan puncaknya ini. Nah yang atas ini adalah Y, ini Y sama dengan A per BX. Nah ingat ya, hati-hati. Kalau dia horizontal, dia menjadi B per AX yang tadi itu. Ini B per AX ini karena elipsnya horizontal. Seperti ini. Karena yang nanti silahkan Anda bisa analisa sendiri ya. Karena bagian A-nya ada di sini, di absisnya, bagian B-nya ada di ordinatnya, sehingga persamaannya menjadi B per AX. Nah, sedangkan yang ini absisnya adalah B-nya, ordinatnya adalah A-nya. Sehingga menjadi Y sama dengan A per BX gitu ya. Jadi ini dibalik, kalau persamaan hiperbola yang vertikal seperti ini nanti kebalik asimptotnya, A per BX, kemudian yang Y-nya adalah minus A per BX. Betul ya. Yang garis arah yang ini yang berubah hanya bagian depannya. Kalau yang tadi adalah X sama dengan plus minus A kuadrat per C, kalau di sini Y sama dengan plus minus A kuadrat per C, karena dia horizontal ini garis arahnya, bawah ini sama yang atas ini. Kemudian eksentrisitasnya sama, C per A mau dibolak-balik hiperbolanya, mau digeser-geser, karena dia dia adalah ukuran, tidak bergantung pada letak, maka dia tidak berubah. Jadi E sama dengan C per A ini ya, bagian bawah ini ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Halo? Ya, paham belum? Pak, saya mau tanya, Pak. Silahkan, Mas. Itu yang asimptotnya bukan X sama dengan A per BY, Pak? Enggak, Mas. Kalau X sama dengan A per BY nanti tidak berbeda dengan yang ini dong. Perhatikan, ini kalau ini saya pindah ke kiri, Mas, jadi apa, Mas? B per A ini kalau saya pindah ke kiri jadi apa? X sama dengan A per B kali Y. Nah, ya toh. Nah, sedangkan di sini perhatikan, Mas. Oke, gini aja. Titiknya di sini sekarang jadi apa, Mas? Titiknya ini, Mas. Koordinat titik ini yang saya bulati ini. Berapa koma berapa? B, A. Nah, ini kan B, A. B, A. Sorry, koma A gini, Mas ya. Titik pusatnya berapa, Mas? Ini?
titik puncak. Berapa Mas titik pusatnya? 0,0 kan? Ya nggak? Iya Pak. Nah silahkan Mas, Anda pakai rumus itu kalau pakai rumus Y min Y1 gitu kalau bingung. Per Y2 min Y1 gitu ya. Ini min Y1 sama dengan ini ya. X min X1 per X2 minus X1. Anda masukkan aja di sini. Kalau tadi titiknya A, B, sekarang titiknya B, A. Dimasukkan ke sini jadi apa, Mas? Halo? Sudah dicoba, Mas? Belum lagi. Jangan coba ya. Oke, tunggu wes, apa? Ini yang mau yang Y1 Y2 X1 X1 yang X1 Y1 yang mana, X2 Y2 yang mana sama aja ini. Hasilnya nanti akan sama. Iya Pak, iya sama dengan A per B kali X. Betul A per B kan, Mas? Iya. Nah, itu ya. Nah, nanti yang serong kiri ini yang minus A per B X gitu ya. Udah paham, Mas ya? Paham Pak. Karena berbeda, ini kebalik. Kalau tadi di sini itu A-nya di sini, B-nya di sini. Tadi titik di sini adalah A, B, sekarang B, A, pasti otomatis ini akan berubah. Sudah jelas ya? Ada pertanyaan lain lagi? Silakan. Halo? Nggak paham yang lain? Paham, Pak. Oke. Baik, satu orang mewakili sekelas, nggak apa. Saya lanjutkan, ini biar syukur-syukur ini selesai nanti hiperbola. Besok di kelas B saya tinggal menjelaskan parabola ya. Jadi nanti yang kelas A, kelas B untuk belajar hiperbola nanti biar mereka melihat rekaman ini, pertemuan dengan Anda ini. Anda nanti untuk belajar parabola, kelas B untuk belajar hiperbola nanti belajar ini. Anda untuk belajar parabola nanti lihat rekaman di kelas B. Itu ya. Ini sekarang hiperbola kalau kita geser. Jadi kalau yang ini tadi kan defaultnya dia di 0,0. Kalau sekarang di sini seandainya dia bergeser tidak pada sumbu pusat di sini, maka nanti persamaan hiperbolanya akan berubah gitu ya. Ini kira-kira konsepnya masih sama dengan konsep pergeseran pada apa namanya elips kemarin. Jadi kalau ini hanya bantuan saja, ini bantuan seolah-olah ini ada sumbu baru, yaitu X aksen dan Y aksen ini. Nah, maka nanti kita hubungan antara XY dengan X aksen Y aksen adalah ini ya. Karena X aksen itu adalah sama dengan K, berarti kan ya. Ini koordinatnya kan K di sini. Kan ketinggiannya di ini ya. Kenapa? Karena pusatnya ini kan H, K ini. Ini H, K. Nah, sedangkan yang Y aksen ini kan dia sama dengan H berarti di sini ya. Berarti kalau kita punya titik X di sini, berarti kan sebenarnya dia adalah segini itu kan berarti dia X aksen ditambah dengan H. Ya, segini tuh H, segini. Tapi kalau titik ini kita pandang sebagai titik dalam koordinat X aksen Y aksen kan dia koordinatnya X aksen, X kecil aksen ya. Sehingga kalau dipandang terhadap titik koordinat asal XY, dia menjadi X aksen plus H. Terus bagian ordinatnya gitu ya, segini itu dia K. Terus segini itu kalau dia kita pandang titik terhadap sumbu koordinat X aksen Y aksen adalah Y aksen gitu ya. Segini Y aksen, segini itu K. Sehingga Y itu sama dengan Y aksen plus K gitu ya. Sehingga nanti berikutnya X aksen itu akan sama dengan X min H itu. Kemudian Y aksen itu akan sama dengan Y minus K gitu ya. Nah, ini
ini untuk perubahan persamaannya nanti. Jadi berikutnya kalau kita tadi di sini kita hanya punya seperti ini, x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Yang mana sih? Ini, kalau hiperbola ini, seolah-olah ini abaikan sumbu x dan y. Abaikan sumbu x dan y. Jadi hiperbola ini pusatnya tepat pada sumbu titik pusat dari sumbu koordinat x aksen dan y aksen. Maka persamaan hiperbola itu jadi apa? Tolong yang dengar saya dijawab. Yang nggak mendengar nggak apa-apa sih, nggak menjawab. Yang mendengar, ini kalau hiperbola ini kita anggap terletak pada x aksen y aksen. Jadi sumbunya sekarang yang kita pandang, yang kita lihat hanya x aksen y aksen saja. X dan Y, sumbu X dan Y ini kita abaikan, persamaannya menjadi apa? Kan tinggal mengikuti persamaan yang ini. Tinggal mengikuti persamaan yang ini, hanya dalam bentuk aksen dan Y aksen. Jadi apa? X min H kuadrat per X A aksen kuadrat kuadrat per apa, Mas? Per A per A kuadrat ya? kuadrat Oke, min dikurangi Y aksen Y aksen kuadrat per B kuadrat per B sama kuadrat dengan 1. sama dengan 1. Ini ya. Nah, ini adalah persamaan hiperbolanya. Kalau kita pandang hiperbola itu pada apa namanya? Sumbu x aksen y aksen. Nah, kalau berikutnya dari persamaan ini kita pandang dia pada sumbu asalnya yaitu sumbu x dan y, maka ini bagian x aksen dan y aksennya ini tinggal kita substitusi menggunakan ini. Itu aja sederhananya. Jadi x aksennya menjadi x min h, y aksennya menjadi y min k, sehingga nanti persamaannya ini ya. Ini tadi, ini kalau dipandang dalam sistem koordinat x aksen y aksen, sehingga kalau diubah dengan menggunakan kesamaan ini, dia menjadi ini. X min H kuadrat per A kuadrat dikurangi Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan nanti ini titik-titiknya ini mengikuti aja. Karena dia bergeser pusatnya pada H, K, sehingga otomatis di sini juga titik akunya bergeser menjadi H plus C, K, H min C, K. Kemudian titik puncaknya, kalau tadi cuma A, 0 dan min A, 0, sekarang berarti menjadi H plus A, K, H min A, K. Terus ini masih sama, sumbu transfer sama sumbu conjugate ini juga sumbu transfer itu berarti pada ini, dia yang melalui A dan F, sumbu conjugate itu ini berarti dia yang melalui B1 dan B2. Dan nanti yang agak sedikit mikir itu adalah menentukan ini, asimtotnya. Kalau garis arahnya ini saya kira sama dengan pada elips kemarin, jadi X-nya berarti sama dengan H plus A kuadrat plus C, atau dia sama dengan H plus minus A kuadrat per C. Jadi satunya plus, satunya minus di sini ya. Satunya minus. Nah, di sini yang sedikit agak rumit. Kalau tadi kan cuman Y sama dengan A per BX gitu ya. Nah, sekarang berarti masing-masing kan harus kita kurangi dengan K dan H. Karena titik pusatnya bergeser pada K dan H, maka persamaan garis arah persamaan asimtotnya menjadi ini, Y min K sama dengan gradiennya itu A per B dikalikan X min H gitu ya. Nah, nanti kalau ini dijabarkan nanti menjadi ini, dia sama dengan A per BX minus A per BH plus K. Ini kalau Anda menghafalkan yang belakang agak sulit, mendingan yang depan ini saja. Ini yang Anda ingat-ingat. Karena ini yang tadi kan perubahannya hanya dikurangi aja ya. Kalau awalnya kan cuma gini aja. Awalnya hiperbola itu untuk menentukan titik untuk menentukan apa namanya? Asimtot adalah B per AX dan min B per AX. Oh, di sini ini salah ini ya.
ini harusnya B per A X min H ya. Oh ya, ini salah ini. Harusnya ini B per A ini. Karena dia hiperbolanya horizontal seperti ini. Ordinatnya B, ordinatnya itu di sini itu A, segini itu A, segini itu B. Berarti ini B per A. Nanti Anda koreksi sendiri. Mungkin ini di file yang saya share juga salah. Jadi ini harusnya B per A gitu ya. Yang bawah minus B per A. Jadi yang Anda ingat-ingat ini aja. Kalau awalnya tadi Y sama dengan B per A kali X, sekarang Y dan X-nya Anda kurangkan masing-masing dengan K dan H, sehingga menjadi Y min K sama dengan B per A kali X min H. Yang bawah satunya gradiennya diminuskan, karena arahnya kebalikan, satunya gini, satunya gini gitu ya. Jadi diminuskan aja gradiennya menjadi min B per A, tapi ini masih sama, yaitu Y min K sama dengan B per A kalikan X min H. Yang belakang ini hanya dijabarkan saja sih. Ini nanti kalau sudah ada angkanya baru Anda jabarkan saja. Jadikan Y sama dengan gitu biar mudah. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Udah paham belum? Masih dengar suara saya? Paham, Pak. Paham ya, Mas? Oke. Ini hanya dibalik saja, jadi masih sama seperti tadi. Dia digeser, tapi bentuknya vertikal. Jadi ini sumbu pusatnya, terus nanti elipsnya hiperbolanya di sini. Ini sumbu utamanya X dan Y-nya. Hiperbolanya bergeser di H, K, tapi dia menghadap ke atas sama menghadap ke bawah. Ini ya. Ini nanti bedanya hanya di ini ya, persamaannya menjadi seperti ini berarti. Kalau tadi, jadi intinya sama sih. Jadi bagian minusnya itu selalu mengikuti yang B. Terus kita lihat B itu menjadi penyebutnya apa gitu ya. A menjadi penyebutnya apa. Kalau A ini menjadi penyebut dari Y, berarti otomatis puncaknya berada di Y. Artinya sumbu transversnya di Y. Kalau sumbu transfernya di Y berarti dia vertikal gitu ya. Itu aja. Kemudian sumbu minornya atau sumbu konjugatnya berarti di B, di X. Karena yang pendek, bagian yang pendek, yang minus pendek ini di X berarti dia, nah ini, cerminnya itu di X ini. Cerminnya sejajar dengan X, sehingga hiperbolanya menghadap ke atas dan menghadap ke bawah ini. Ini ya. Nanti di sini ada asimtot gini, sama ke sini. Otomatis ini mengikuti apa namanya titik puncak, titik api dan sebagainya, ini mengikuti. Ininya juga kalau tadi X sama dengan, sekarang Y sama dengan, sekarang Y min K sama dengan plus minus A kuadrat per J gitu ya. Sehingga kita akan punya ini Y sama dengan K plus A kuadrat plus J, dan Y sama dengan K min A kuadrat per J. Asimtotnya, kalau sekarang titik ini, titik di sini itu adalah titiknya berarti B, A. Berarti kan bagian apa namanya? Bagian ordinatnya dia itu B, di sini B. Kemudian absisnya di sini dia adalah A. Sehingga ini titiknya kan ini titik B, A. Berarti nilai ini apa namanya? Nilai gradiennya ini menjadi A per B. Kalau tadi B per A, sekarang A per B. Jadi sekarang Y min K sama dengan A per B kali X min H. Yang satunya minus. Satunya nanti Y min K sama dengan minus A per B kali X min H. Nanti dijabarkan sendiri bisa. Nah sekarang terakhir ini. Persamaan umum derajat 2-nya bagaimana dari suatu hiperbola? Ciri-cirinya bedanya di sini. Kalau dia hiperbola, perhatikan di sini, persamaan umumnya seperti ini. Maka pasti salah satu dari A kuadrat atau B kuadrat pasti nilainya minus gitu ya. Berarti kalau ini kita kali silang, ini kalikan X, A kuadrat kalikan DY, maka nanti pasti salah satu bagian dari ini, koefisien koefisien X kuadrat atau koefisien Y kuadrat, pasti salah satunya negatif, satunya positif. Diperoleh dari ini, tanda ini. Ini dan di sini positif.
Sehingga kalau kita kalikan, hasilnya apa? Halo? Kalau salah satu antara A dan C itu satunya positif, satunya negatif, dikalikan hasilnya Negatif. apa? Dengarnya cuma Negatif, if gitu aja. Hasilnya Negatif. negatif ya ini. Jadi kurang dari 0 nih hasilnya. Jadi ciri-cirinya persamaan umum derajat 2 itu menjadi suatu hiperbola kalau dikalikan koefisien X kuadrat dan koefisien Y kuadrat dikalikan hasilnya negatif. Kalau positif hasilnya menjadi elips, kalau negatif hasilnya menjadi hiperbola. Dan sama-sama tidak terdapat suku XY-nya nggak ada. Jadi sama-sama nggak memiliki suku XY. Nah, sekarang saya akan beri satu contoh soal. Semoga nanti pas ya. 9X kuadrat min 4Y kuadrat min 18X min 16Y plus 29 sama dengan 0. Tulisan saya terlihat jelas nggak di layar Anda? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Jadi ini, nah, untuk menentukan ini itu irisan kerucutnya berupa apa, ini sebenarnya persamaan apa, Anda nanti bisa lihat dari yang saya sampaikan tadi. Dia punya suku X kali Y nggak di sini? Punya nggak? Punya, Pak. Nggak punya ya. Terus sekarang, apakah koefisien A dan B itu sama? Koefisien X kuadrat dan Y kuadrat sama nggak? Sama apa beda? Beda, Pak. Udah, Pak. Beda, berarti dia bukan lingkaran. Nah, sekarang kalau kita kalikan positif atau negatif dia? Negatif, Pak. Negatif. Berarti ini persamaan? Persamaan apa? Hiperbola. Kalau seandainya ini saya jadikan positif gini menjadi persamaan apa? Elips. Elips. Alif. Nah, jelas ya. Kalau seandainya ini sama-sama 9. Ini Lingkaran, Pak. lingkaran. Oke, dah paham Anda berarti ya. Nah, ini tadi min 4Y gini. Nah, bagaimana cara merubah ini ke persamaan umum dulu? Karena kalau dalam seperti ini kita suruh gambar nggak bisa kita. Piye, ini A ini piro, B ini piro, gitu ya. Pusatnya piro, itu kita nggak tahu. Nah, kita ubah dulu ke bentuk persamaan umum. Bagaimana caranya? Seperti yang di video kalau Anda sudah menyimak ini, kemudian yang X kita jadikan satu dengan X, yang Y kita jadikan satu dengan Y dulu gitu ya. Kemudian kita akan melakukan menggenapi atau melengkapi kuadrat sempurna. Sudah pernah dapat ya dulu ya? Di SMP atau SMA sudah pernah dapat persamaan kuadrat? Pernah belum? Pernah, Pak. Sudah, Pak. Ini berarti plus 4Y plus 29 sama dengan 0. Nah, kira-kira kalau ini jadi kuadrat sempurnanya berapa? Ini X min berapa ini? X min 1 dikuadratkan X min dengan 2. X min 1 ya, dikuadratkan. Tahu dari mana? Karena ini bagian B. Bagian tengah-tengahnya kan dia perkalian dari 2A kali B. Jadi supaya jadi 2 kali 1 kali berapa ya kali 1. Paham Anda sampai sini? Paham, Pak. Paham. Apakah perlu dikurangi sesuatu supaya nilainya tetap? Perlu, Ini Pak. kelebihan berapa? Kelebihan berapa? Kelebihan 1. Kelebihan 1 karena min 1 kuadrat 1. Berarti supaya nggak kelebihan harus Kurang 1. kurang 1 gitu ya. Terus yang ini min yang belakang jadi berapa ini? Y plus 2. Y plus 2 kuadrat gitu ya. Kelebihan berapa? Ini plus, sorry. Kelebihan berapa? 4, Pak. Kelebihan 4. 4 karena dia 2 kuadrat. Biar hilang di Min 4. min 4 gitu ya. Nah, ini plus 29. Sehingga yang ini kita akan punya berapa ini?
9x min 1 kuadrat min 9 min 4y plus 2 kuadrat plus 16 itu ya, plus 29. Ini sama dengan 0, sama dengan 0. Bagian konstan kita jadikan semua dengan yang konstan. Kita akan punya berapa berarti? Min 4y plus 2 kuadrat. Konstannya jadi berapa totalnya? Negatif 36. Kalau pindah kanan jadi min 36 ya. Kalau sebelah kiri kan plus 36 ini. Min 9 tambah 16, hasilnya 7. 7 tambah 29, 36 kan? Pindah kanan jadi min 36. Nah, sekarang semua ruas kita bagi 36 biar sama dengan 1. Sehingga berapa, Mas? Kita bagi min 36 mau kita bagi 36? Min 36. Min 36. Ini jadi berapa berarti? X min 1 kuadrat per 4. Per 4 atau per min 4? Per min 4. Jadi ini min ya, ini min 4. Yang belakang plus berapa? Y kuadrat per 9. plus 2 kuadrat per 9. plus 9 ya, sama dengan 1. 1. Oke lah. Dia sudah menjadi bentuk umum persamaan hiperbola. Sekilas dari sini, koordinatnya berapa titik pusatnya? 1,2. 1,2. 1 berarti kanan. Berarti di kanan bawah ya, betul nggak? Jadi kalau ini kita punya persamaan sumbu koordinat X dan Y, 1,2 itu di sini betul ya? 1,2. Di sini ya? Betul nggak? Halo? Lihat nggak? Anda masih lihat ini? Betul, Pak. Betul, oke. Nah, sekarang saya tanya. Ini bentuknya vertikal atau horizontal? Sekarang saya tanya, bagian yang pendek, bagian yang panjang yang mana? Yang A yang 9 atau yang 4? A kuadrat itu yang 9 atau yang 4? Yang A, Pak. Yang A. Yang mana? Yang 9 loh. 9. Dia berada pada Y atau pada X 9-nya? Berada pada Y. Berarti puncaknya berada pada Y atau pada X? Berada pada Y. Pada Y kan yang panjang, puncak itu kan yang panjang. Berarti dia vertikal atau horizontal? Vertikal, Pak. Vertikal. Menghadap atas bawah atau kanan kiri? Atas bawah. Oke, jadi nanti berikutnya kita gambar ininya. Sumbu transversnya berarti ini. Ini sumbu transvers. Nah, ini adalah sumbu konjugitnya. Itu ya. Terus kita tentukan A-nya berapa berarti? 3,0 3 kan, berarti 3 itu dari mana? 3 dari titik pusatnya kan? Berarti 1, 2, 3 di sini ya? Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Kan 3 satuan dari titik pusatnya. Berarti ini berapa, berapa ini? Ini 1,1. Gitu ya. Nah, ini 3 satuan dari titik pusatnya berarti berapa yang bawah? Ini A2 di sini. 1,-5. 1,-5. Sekarang B-nya berapa? B-nya di mana? Berapa? B-nya berapa nilainya itu? B-nya 2. Berarti 2 ke kanan dari titik pusatnya. Berapa ini? 3,-2. 3,-2. Yang sebelah kiri, 2 satuan dari titik pusatnya. Min 1,-2. Oke. Min 1,-2. Lah, kita sudah punya titik-titik penting ini. A1, A2, B1, B2. Lah ini kalau biar mudah, ini kita bikin kotak dulu. Jadi kotaknya gini ya, jangan
jangan belah ketupat gitu ya. Di kotak gini dulu. Ini terus ini. Sama yang bawah ini. Berikutnya kita bikin gambar apa kalau sudah bikin kotaknya? Gambar apa? Asymptotnya, Pak. Asymptot. Jadi melalui ujung-ujungnya gini ya. Kira-kira gini nanti ke atas sama satunya serong gini kan. Ini dari pojok-pojoknya. Pasti kalau Anda gambarnya pas, dia harus tepat melalui titik pusat ini. Kalau apa namanya? Ini tadi kurang pas apa skalanya. Satuannya nggak sama. Kalau sama harusnya ini pas di pojok, titik temunya pas di titik pusat gitu ya. Nah, berarti nanti hiperbolanya menghadap ke atas gini nanti. Ini sama ke bawah gini. Ini nggak kelihatan, mohon maaf karena di sini ya. Habis papannya. Yang satu di atas ini, satunya nanti di bawah. Secara menggambarnya. Fokusnya di mana sekarang? Nah, ini yang tadi saya lupa menjelaskan. Fokus di sini, kalau kemarin elips itu hubungannya gini, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Nah, di hiperbola itu berubah. Di hiperbola ini nanti hubungannya C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini berbeda kan? Ini elips. Kepotong ya, sorry. Jadi kalau di elips kemarin ini A kuadrat itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Kalau hiperbola itu karena dia C-nya lebih panjang, dia C-nya di sini. Berarti dia C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi berbeda ya, ingat ya. Hubungan ABC-nya ini elips, yang ini hiperbola. Berarti sekarang elipsnya berapa? C-nya berapa di dalam hiperbola ini? Halo, A berapa, B berapa? 13, Pak. Beratnya 9. Berarti berapa jadinya? 13. C-nya berapa ini? C kuadratnya 13 ya, betul ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Berarti C-nya berapa? Akar 13. Akar 13 sekitar berapa tuh? 3 koma ya, tapi nggak sampai 4 ya, betul? Iya, Pak. Nah, berarti dia di sini nanti. F1 di sini. Ini bukan akar 13, tapi ini nanti menjadi berapa ya? Tadi pusatnya di berapa tadi? 1,2. Ini 1, akar 13 min 2. Ini. Yang bawah nanti berarti 1, min akar 13 min 2 fokusnya. Gitu ya. Ini F1, F2-nya di bawah. Sampai di sini ada pertanyaan untuk contoh soal ini? Tidak, Pak. Sudah paham belum? Paham, Pak. Yang lain selain satu orang ini? Paham, Pak. Paham semua ya? Baik. Semoga paham semuanya. Kalau sudah, saya kira sampai di sini dulu untuk hiperbola. Ini contohnya, saya berikan contoh yang agak sulit ya. Maksudnya dari persamaan umum derajat 2, tentukan ini persamaan umumnya bagaimana, baru digambar. Kalau yang persamaan biasa harusnya lebih mudah lah ya. Kalau ini pusatnya di 0,0, misalkan gini, ini hanya min x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 9 sama dengan 1, tentunya lebih mudah. Karena nggak perlu menggeser-geser titik pusatnya. Dan nggak perlu merubah ini ke sini. Gitu ya. Itu sudah harusnya lebih mudah ya.